rujukan kita adalah peraturan akademik, karena di sana mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan tentang pendidikan dan penelitian. Termasuk di situ bagaimana proses rekrutmen, program pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan termasuk juga di situ bagaimana proses penilaian serta layanan-layanan yang ada. Khusus untuk program pendidikan sarjana, yang perlu Anda catat adalah kita diberikan waktu secara normal 4 tahun program sarjana. Paling lama adalah 7 tahun. Itu program S1. Di dalam masa 4 tahun tersebut, di dalam sesuai dengan program sarjana, 2 tahun itu akan dievaluasi apakah Anda memenuhi syarat untuk lewat ke semester berikutnya. Kalau tidak memenuhi syarat di situ, IPK kurang dari 2, SKS tidak lewat dari 40, maka di situ Anda tidak diperkenankan untuk lanjut ke semester 5. Itu yang perlu ditekankan di situ. Nah, bagaimana berupaya agar IPK lewat dari 2 itu adalah bagaimana Anda belajar serius di atas atas. Itu yang perlu, titik-titik yang harus Anda kuasai. Dan terakhir nanti diberi kesempatan sampai 7 tahun dan juga maka di situ jatuh DU pada semester ke-14. Itu dari segi program. Dari program juga kita melaksanakan sistem SKS yang takarannya ada di dalam kurikulum. Jadi mahasiswa baru sudah selayaknya pada saat ini mengakses kurikulum yang ada di program studi masing-masing, dan di situ tertera berapa beban belajar per semester dari semester 1 sampai semester 8. Dari semester 1 sampai 8 dan berkisar atau secara normal 18 SKS dan maksimal boleh 24 SKS. Nah, ini perlu diketahui beban normal. Untuk semester 1, nah ini untuk anak baru. Untuk semester 1 dan 2 Anda diberikan paket di dalam kurikulum, semuanya boleh diambil. Apa yang tercantum di dalam kurikulum pada semester 1 dan semester 2 di kurikulum program studi. Ketika masuk ke semester 3, maka berlakulah di situ jatah yang bisa diambil. Kalau IPK-nya normal-normal saja, maka haknya 18 SKS. Tetapi kalau Anda mampu di atas 3, itu bisa lebih maksimal lagi. Malah bisa di situ diambil 24 SKS maksimal. Maka tolong cari itu di peraturan akademik. Itu adalah kunci ya. Anda ingin cepat tamat, tepat waktu, maka tentu harus bekerja keras memperoleh nilai yang lebih baik sehingga bisa mengambil, kalau masuk semester 5 tidak hanya semester 5 yang model bisa ke semester ke atas. Nah itu yang perlu barangkali diketahui.
Kemudian di dalam segi kurikulum, kemudian setiap semester Anda mengisi KRS, kecuali tadi semester 1 dan 2 itu paket, dan itu setelah membayar SPP, registrasi, nanti portal SIA, Sistem Informasi Akademik Terbuka, di situ Anda mengisi KRS, dan secara sistem itu sudah diatur berapa jatahnya sesuai dengan kemampuan pada semester sebelumnya. Nah, Anda mengisi KRS, dan KRS yang diisi itu akan di-approve atau disetujui oleh penasihat akademik. Nah, setiap mahasiswa baru atau mahasiswa lama, ya terutama mahasiswa baru, akan ditetapkan PA atau penasihat akademik. Nanti akan ditetapkan penasihat akademik sekaligus setelah masuk mahasiswa jalur SBMPTN dan Mandiri UD. Nah, melalui PA Anda bisa berkonsultasi bagaimana perencanaan pada semester berikutnya. Nah, jadi di situ ada penasihat akademik. Maka jatah per semester harus di-approve dan disetujui. Nah, baru dia masuk menjadi KRS. Kemudian di dalam perkuliahan Anda juga bisa melihat jadwal secara online kapan Anda kuliah, dan tertera di situ. Jadwal perkuliahan juga tertera di situ. Nah, kemudian pada masa pandemi COVID dan pemerintah belum mengizinkan untuk kuliah offline, maka kita menjalankan kuliah online pada saat ini. Tak terkecuali tahun 1 sampai tahun terakhir kita kuliah daring. Tentu ada pertanyaan, saya belum kenal kampus, belum melihat kampus, apalagi yang dari luar kota. Kemudian kuliah daring pula. Mungkin yang sedihnya adalah bukan kuliah daringnya. Kalau kaum milenial sekarang kuliah daring tidak masalah, tetapi melihat kampus daring barangkali itu yang menjadi sedih. Nah, tapi inilah cobaan pada masa pandemi COVID, harus kita lalui ini semua. Tidak hanya di Universitas Andalas, semua kampus, baik zona merah, zona kuning, dan zona hijau, kita kuliah daring semua. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita kuliah secara offline kembali pada tahun 2021, insyaallah. Amin. Di dalam kuliah daring kita menggunakan media iLearn namanya. Anda bisa akses, kalau sudah registrasi nanti bisa akses ke situ, media online. Dan materi-materi perkuliahan PPT ataupun bentuk lain, PowerPoint, itu sudah ada di sana. Di dalam iLearn pun sistem attendance atau kehadiran juga ada di situ, bisa diisi. Komunikasi juga bisa di situ, dan ujian daring pun bisa dilakukan melalui online. Itu yang perlu diketahui tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID ini. Perkuliahan itu dapat dilihat di kalender akademik. Kalender akademik itu mengatur semua penjadwalan akademik Universitas Andalas, termasuk kapan bayar SPP, lihat di kalender akademik. Kapan awal kuliah, ada di kalender akademik.
kapan membayar SPP, kuliah, kapan ujian tengah semester, kapan ujian akhir, kapan memperbaiki nilai, semuanya ada di kalender akademik. Semua kampus mempunyai kalender akademik. Maka masalah schedule yang berkaitan dengan akademik itu ada. Tolong barangkali di setiap mahasiswa mengakses kalender akademik sebagai pedoman kapan schedule waktu tentang aktivitas perkuliahan dan lain-lain. Nah, di dalam sebagai mahasiswa tadi sudah saya sampaikan adalah peraturan akademik. Nah, di dalam peraturan akademik di UNAN sekarang sedang diusulkan draft peraturan baru. Mudah-mudahan dalam bulan Agustus ini disahkan oleh Senat. Banyak perubahan. Kalau yang sekarang itu pedoman dulu. Yang baru di dalam peraturan akademik kita ada komisi prestasi kemahasiswaan. Dan ini suatu hal yang baru di kalangan mahasiswa yang dulu tidak ada. Maksudnya kita di sini bagaimana mensinkronkan akademik dengan kemahasiswaan. Anak-anak baru tolong diperhatikan ini, bahwa kalau Anda memperoleh suatu prestasi, bakat minat nalar melalui PKM namanya, lolos dan didanai, itu langsung menjadi tugas akhir mahasiswa. Jadi tidak 2 kali. Penelitian PKM dia juga, penelitian tugas akhir dia juga. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, maka kita harapkan prestasi akademik dan kemahasiswaan itu sejalan di UNAN. Kalau Anda misalnya lomba tilawatul Quran dapat juara, ternyata agamanya yang melalui ujian UTS UAS adalah B, itu berhak dirubah menjadi A. Karena itu sudah luaran, itu di dalam peraturan akademik yang baru. Kalau Anda dapat bahasa Inggris, mendapat prestasi, ternyata ujian UTS dan UAS-nya keluar dari KRS nilai B, berhak diubah menjadi A. Dapat prestasi robot, maka mata kuliah robotnya diubah. Itulah apresiasi kita terhadap prestasi mahasiswa supaya ini sejalan. Dan banyak lagi hal-hal tentang prestasi ini, termasuk siapa yang tampil ke nasional di dalam PKM-nya, dia tidak usah ujian seminar, karena seminar nasional sudah diikuti, kenapa yang seminar di kampus lagi, dan berhak juga diberi nilai A gitu. Itulah yang kita coba apresiasi di dalam peraturan akademik yang baru dan sudah dalam pembahasan akhir. Dan hal yang lain juga perlu diperhatikan adalah Merdeka Belajar. UNAN sudah memasukkan Merdeka Belajar ke dalam peraturan akademik yang baru. Kebetulan senior juga ada di sini. Merdeka Belajar itu artinya universitas wajib memfasilitasi mahasiswa untuk menempuh masa belajar, beban belajar di luar program studi. Di luar program studi itu kata kuncinya. Tapi bukan wajib, diwajibkan kepada mahasiswa. Yang wajib itu adalah universitas wajib memfasilitasi ini. Ini perdebatan juga di sana saya sampaikan. Nah, itu juga sudah masuk di dalam peraturan akademik.
Peraturan akademik belum selesai. Saya pertaruhkan semester ini sudah dibuka. Salah satu bentuknya adalah cross enrollment, lintas program studi. Walaupun di dalam sistem itu belum belum teradopsi 100%, tetapi yang penting jalan. Ada juga yang bertanyakan jawaban satu, peraturan akademiknya belum jalan kok dijalankan. Ya, saya beri, karena kalau tidak kita jalankan nanti terlambat kita menjalankan ini. Yang sebenarnya ini sudah jalan dari dulu gitu. Sudah banyak, mungkin ada yang sudah ngambil. Jadi Anda nanti kuliah di UNAN tidak hanya menjalankan di dalam program studi. Anda pada semester 6, 7, 8 itu bisa mengambil di luar program studi. Ada 3 semester hak mahasiswa untuk mengambil di luar program studi. Pertama tadi melalui cross enrollment, lintas antar prodi. Sekarang itu sistem informasi tawarannya sangat laku, sehingga minta lokal terus gitu. Yang kedua, bentuk mereka belajar di luar program studi adalah dapat mengambil perkuliahan di program studi lain, program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi atau di luar UNAN. Mau ke ITB, mau ke mana, termasuk juga luar negeri. Itu juga sedang ada MOU sekarang oleh W4. Itu diakui sebagai kuliah. Jadi bebas mau ke ITB, mau mana. Jadi ada pengalaman belajar di luar perguruan tinggi. Itu juga sudah masuk di dalam program peraturan akademik yang baru. Mau 1 semester boleh. Itu 2. Yang ketiga kelompok mereka belajar adalah mahasiswa dapat mencari pengalaman belajar di luar perguruan tinggi. Di luar perguruan tinggi. Nah, dengan masa dalam peraturan akademik kita 6 bulan maksimal, atau setara dengan 20 SKS. Magang bersertifikat misalnya di Kota Semen, magang bersertifikat ke bank atau perusahaan-perusahaan lain yang berada di bawah BUMN, dan itu dibiayai oleh BUMN asal dalam lingkup kerjasama Forum Human Capital Indonesia. Itu sudah kita kerjasama dengan itu. Cuma mungkin pada saat ini karena pandemi COVID, situasi ini kurang mendukung gitu. Nah, itu mereka belajar banyak lagi proyek di desa. Anda ikut riset DDP atau segala macam bisa 6 bulan silakan. Atau sosial desa. Nah, kami supaya tidak ini juga diintegrasikan. Ketika mereka belajarnya proyek di desa atau di riset di DDP, itu bisa sekaligus kita integrasikan dengan riset. Dan juga kita merancang beberapa mereka belajar diintegrasikan dengan KKN. Proyek desa, sosial di desa, 1 bulan KKN nanti disambung dengan itu. Jadi KKN-nya dapat 4 SKS, kemudian tugas akhirnya mereka belajarnya 20 SKS, penelitian juga bisa dapat. Jadi sudah kita combine dan integrasikan dalam peraturan akademik yang sekarang. Jadi semangat mereka belajar sebenarnya adalah memberi ruang kepada mahasiswa tidak hanya bercita-cita jadi dosen atau peneliti nantinya. Bagi yang mau langsung bekerja, cari magang sertifikat. Bagi yang mau peneliti, cari riset. Jadi banyak ruang yang barangkali mereka belajar. Itu bentuk-bentuk baru di dalam peraturan akademik. Insya Allah pada bulan Agustus ini akan kita disahkan oleh Senat, dan mungkin segera Pak W3
dengan BEM kita akan sosialisasi juga nantinya setelah peraturan akademik ini disahkan gitu. Supaya BEM adalah sarana organisasi yang paling gampang ini kita mensosialisasikan kepada teman-temannya. Saya kira dengan waktu terbatas ini saya cukupkan di sini. Tapi sekali lagi pada mahasiswa baru, semua informasi insya Allah ada di web semua. Yang paling penting diakses itu pertama adalah, saya ulangi lagi, peraturan akademik, karena di sana diatur semuanya. Peraturan akademik. Yang kedua adalah kalender akademik, tahu kapan pelaksanaannya. Nah, kalender akademik sekarang agak berbeda karena pandemi COVID. Nanti ada edaran. Saya minta pimpinan akademik nantinya upload ini sehingga mahasiswa baru tahu schedule perubahan dari kalender akademik. Dan yang terakhir, yang sangat penting sekali diakses oleh mahasiswa adalah kurikulum di program studi masing-masing. Itulah yang akan dijalani selama 4 tahun atau lebih di Universitas Andalas. Yang lain-lain nanti itu melalui PA bisa didiskusikan, penasehat akademik. Kita mungkin tekankan Pak WR3 sesegera mungkin nanti peraturan penasehat akademik sebagai orang tua di kampus untuk Anda bertanya kita berikan segera. Tetapi tentu penasehat akademik ini tidak kita pisah. Ini anak S6PTN, ini SBMPTN, ini mandiri. Tapi setelah masuk semua itu kita campur nantinya. Ini tempat bertanya. Saya kira mungkin itu yang dapat disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada mahasiswa baru jalur SNMPTN untuk berkuliah secara daring. Mudah-mudahan semangatnya tidak mundur dengan kuliah daring ini. Terlebih kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.